Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata toxic relationship. Ya, toxic relationship adalah hubungan yang beracun yang bisa terjadi kepada siapa saja. Begitu juga bisa terjadi kepada pasangan suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami mengangkat judul dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental istri yang disusun oleh Ica Fariha, Hafsyah, Lia Lisnawati, dan Fitria Rindiani Irawan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Laki-laki dan perempuan menjalin hubungan atau disebut juga dengan relationship adalah salah satu momen kebahagiaan yang dianggap spesial. Memiliki pasangan dalam masa dewasa awal itu merupakan suatu hal untuk dimulainya proses relationship dengan berkomitmen dalam pernikahan, membentuk keluarga, maupun tanggung jawab atas kehidupannya serta keluarganya. Toxic relationship atau hubungan beracun itu adalah hubungan yang tidak sehat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, hubungan ini ditandai dengan kemarahan, ketidakbahagiaan, frustasi, maupun gangguan yang dilepaskan kepada pasangannya. Menurut data Catahu tahun 2019, ada sekitar 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani pada tahun 2018. Kasus ini naik dari 348.466 kasus pada tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan ini mencakup 209 lembaga mitra penyedia layanan yang berada di 34 provinsi dari 13.568 kasus dan 392.610 kasus. Bersumber dari data kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Toxic relationship jika berjalan terus-menerus dapat memunculkan perilaku yang buruk seperti hilangnya prinsip saling melengkapi antar pribadi dan sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut cenderung membuat korban menarik perilaku yang cenderung berlawanan. Berada pada hubungan yang beracun atau toxic relationship itu berdampak pada kesehatan mental tentunya, dan proses pemulihannya itu tidak bisa dianggap remeh. Hubungan yang beracun bisa menyebabkan harga diri yang rendah, pelecehan, konflik interpersonal yang buruk, serta trauma. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika dalam menjalani hubungan beracun terasa melelahkan bahkan membuat frustasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adaptasi terhadap pola hidup yang baru. Meski lepas dari hubungan beracun, tampaknya menjadi pilihan yang sulit, akan tetapi itu mengarahkan pada kehidupan baru dalam pemulihan. Nah, kehidupan baru mencakup pengembangan hubungan yang lebih dewasa, lebih sehat, serta mendorong pertumbuhan pribadi. Dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih lanjut mengenai dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental istri. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental istri, dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental istri. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Rahmadi 2011 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Nah, dalam penelitian kualitatif ini lebih bekerja menggunakan pola-pola daripada variabel. Metode kualitatif deskriptif ialah penelitian yang dijelaskan berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah melalui wawancara mendalam. Subjek dalam penelitian kualitatif ialah orang yang menjadi sumber informasi. Subjek dalam penelitian ini ialah seorang ibu rumah tangga berusia 44 tahun yang bekerja sebagai penjual sarapan, dan juga seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh cuci sekaligus asisten rumah tangga panggilan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
Pada tahap awal persiapan, peneliti membuat rencana kegiatan seperti menyusun pedoman wawancara dan menentukan informan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, peneliti melakukan wawancara dan juga observasi di kediaman Ibu N dan Ibu A untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari informan. Lalu pada tahap evaluasi, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan hasil penelitian. Toxic relationship merupakan hubungan yang tidak sehat untuk diri sendiri dan orang lain. Hubungan ini ditandai dengan kemarahan, ketidakbahagiaan, frustasi, dan gangguan yang dilepaskan kepada pasangannya. Orang yang pernah mengalami hubungan yang merugikan akan merasakan konflik internal. Konflik batin ini dapat menyebabkan kemarahan, depresi, atau kecemasan. Hubungan yang beracun membuat sulit untuk menjalani hidup yang produktif dan sehat. Hubungan beracun ini dapat berupa kekerasan fisik, emosional, dan kekerasan seksual. Menurut Septiana dalam Natali 2021 menyebutkan ada 7 ciri hubungan beracun, yaitu komunikasi yang buruk, selalu disalahkan dan merasa bersalah, mengontrol pasangan berlebihan, cemburu yang berlebihan, fokus pada kebutuhan diri sendiri, tidak menghargai pasangan, dan selalu was-was saat bersama pasangan. Adapun pendapat Thomas L. Corey dalam Natali menyebutkan bahwa ada 8 jenis tipe pelaku hubungan beracun atau toxic relationship, yaitu yang pertama meremehkan, temperamen, menciptakan rasa bersalah, reaktif, bergantung penuh, pengatur, pengambil keuntungan, paranoid. Nah, toksik ini, hubungan yang beracun ini dapat berdampak bagi kesehatan seseorang. Adapun ciri mental yang tidak sehat menurut Tov, yaitu perasaan tidak nyaman, tidak aman, kurang memiliki rasa percaya diri, kurang memahami diri, kurang mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakmatangan emosi, kepribadian terganggu, dan mengalami patologi dalam struktur sistem saraf. Nah, toxic relationship berpengaruh juga pada kesehatan mental dan proses pemulihannya yang tidak bisa dianggap remeh. Hubungan yang beracun bisa menyebabkan harga diri rendah, pelecehan, konflik interpersonal yang buruk, serta trauma. Baik, saya Hafsyah. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek pertama yaitu adalah Ibu N, warga desa Lurah, dan yang kedua yaitu Ibu A yang merupakan warga desa Cihideng Hilir. Keduanya ini mengalami toxic relationship di dalam rumah tangganya. Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu N, dapat diketahui bahwa Ibu N merupakan seorang ibu rumah tangga dengan pengalaman kegagalan dalam rumah tangganya. Setelah suami pertamanya Ibu N meninggal dunia, Ibu N harus menghidupi dan membesarkan ketiga anaknya sendiri, hingga akhirnya menemukan seorang laki-laki yang dijadikan suami. Pada saat itu, rumah tangga Ibu N tidak dapat bertahan lama, hanya mampu bertahan selama 6 bulan saja. Awalnya rumah tangga Ibu N ini masih berjalan seperti biasanya, hingga akhirnya Ibu N merasa bahwa suaminya tidak giat bekerja. Akan tetapi, Ibu N masih bisa bersabar dengan kondisi suaminya tersebut. Seiring berjalannya waktu, Ibu N melihat suaminya selalu menyembunyikan ponsel dari Ibu N, dan Ibu N memiliki kecurigaan bahwa suaminya ada hubungan lain. Dengan perasaan penasarannya tersebut, Ibu N mencoba untuk mencari tahu kebenaran atas prasangkanya. Dari ponsel tersebut, Ibu N menemukan pesan-pesan suaminya dengan wanita lain. Setelah Ibu N mengetahui kebenaran bahwa suami Ibu N telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Ibu N meminta bercerai dengan suaminya. Ketika Ibu N meminta untuk bercerai, suami Ibu N tidak menolak dan tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangga tersebut karena suami Ibu N masih memiliki perasaan dengan wanita lain. Dengan kejadian tersebut membuat Ibu N menjadi trauma akan perselingkuhan dan Ibu N juga
memiliki trauma akan pernikahan atau berniat untuk tidak menikah lagi. Sedangkan subjek kedua yaitu Ibu A. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa Ibu A adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh cuci sekaligus asisten rumah tangga panggilan. Karena memiliki pekerjaan yang bisa dibilang selalu ada yang membutuhkan jasanya, Ibu A terkadang tidak diberi nafkah hanya sekedar saja dari sang suami. Pernah ketika Ibu A meminta uang kepada suaminya untuk membeli kebutuhan pokok, suaminya terkadang menolak dengan alasan tidak mempunyai uang lagi. Padahal uang tersebut sering digunakan untuk hobi suaminya untuk memancing yang sebenarnya biaya memancing itu cukup besar. Biayanya mencakup uang bensin, uang makan, dan naik kapal di pemancingan tersebut. Pernah sekali Ibu A menasihati suaminya itu untuk mencoba berhenti melakukan hobi memancingnya tersebut. Namun sang suami malah marah dan mengatakan bahwa dia melakukan hobi hanya sesekali saja. Padahal pada kenyataannya hampir seminggu sekali dia pergi memancing bersama teman-temannya. Setelah kejadian tersebut, Ibu A tidak pernah menasehati suaminya untuk berhenti lagi. Ibu A menerima semua perlakuan suaminya tersebut dengan sangat sabar. Karena Ibu A tidak mau bercerai dengan suaminya dan tidak pernah ada terpikirkan hal tersebut, Ibu A menganggap bahwa kini ia tidak muda lagi, anak-anaknya pun sudah besar dan menyebutkan bahwa sudah bukan saatnya lagi ia bercerai dengan suaminya. Yang ia lakukan saat ini ialah bersabar dan menerima takdirnya. Ia berharap suami dapat berubah. Pembahasan. Pada pengertiannya, toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat untuk diri sendiri dan orang lain. Orang yang pernah mengalami hubungan yang merugikan akan merasakan konflik internal. Konflik batin ini dapat menyebabkan kemarahan, depresi, atau kecemasan. Hubungan yang beracun membuat sulit untuk menjalani hidup yang produktif dan sehat. Dengan begitu, di sini kami mencari tahu tentang bagaimana dampak toxic relationship yang sebenarnya terjadi pada kasus Ibu N dan Ibu A. Pertama, dari hasil wawancara kami dengan Ibu N menyatakan beliau pernah mengalami hubungan toxic relationship pada saat pernikahan beliau yang kedua. Sebelumnya diceritakan oleh Ibu N, alasan Ibu N menikah lagi untuk kedua kalinya yaitu karena suami pertama Ibu N meninggal dunia. Hubungan toxic relationship pernikahan kedua ini dirasakan pada saat umur pernikahan Ibu N berjalan ke 3 bulan. Pada saat itu, Ibu N mengalami kecurigaan terhadap suaminya karena sikap suaminya yang makin hari makin aneh. Suaminya ini selalu menyembunyikan handphone miliknya dari Ibu N. Selain itu, suami Ibu N ini malas sekali untuk bekerja. Akibat dari sikap suaminya tersebut, Ibu N merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya tersebut. Kemudian, Ibu N merasa terus penasaran dan membuktikan kecurigaannya tersebut. Pada hari di mana Ibu N melihat-lihat isi handphone milik suaminya, ditemukan bahwa ada isi chattingan yang dinamai kontaknya dengan nama laki-laki. Dan ketika Ibu N mencoba menelepon kontak tersebut, ternyata yang mengangkatnya ialah seorang perempuan. Dari situ Ibu N mencoba meminta penjelasan dari suaminya apa maksud dari hubungannya dengan perempuan tersebut. Suaminya menjelaskan bahwa memang ia dan perempuan tersebut sudah menjalin hubungan yang lama sebelum Ibu N dan dia menikah. Dari kejadian tersebut, Ibu N langsung meminta cerai dari suaminya, namun sayangnya suaminya tidak menyesali perbuatannya dan tidak merasa bersalah dengan Ibu N. Kemudian suaminya pun tidak menolak permintaan cerai Ibu N. Dari kejadian tersebut, pernikahan kedua ini berakhir. Adapun pernikahan kedua Ibu N hanya sampai berumur 6 bulan. Lalu dari kejadian tersebut, Ibu N mengalami dampak toxic relationship yang tidak begitu baik untuk mentalnya. Sampai-sampai Ibu N mempunyai trauma untuk tidak menikah lagi. Sedangkan yang kedua dalam kasus Ibu A bisa terlihat jelas bahwa adanya toxic relationship bisa dilihat dari jenis tipe pelaku hubungan beracun atau toxic relationship menurut pendapat Thomas L. Corey, PhD.
Tergambar jelas perilaku yang terdapat pada suami Ibu A yang selalu meremehkan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang harus menafkahi istrinya. Ketika diingatkan jawabannya sebagai seorang suami yang harus menafkahi istrinya, suami Ibu A ini malah menjadi temperamental dan menciptakan rasa bersalah pada diri Ibu A yang telah menasehati suaminya. Selain itu, sang suami selalu mengatur hal-hal yang dia inginkan, sedangkan Ibu A tidak boleh ikut campur dalam segala keputusan yang akan dan telah diambil oleh suaminya. Ibu A mempertahankan hubungan toksik tersebut atas dasar anak-anak mereka telah besar dan ia sudah berumur, jadi sudah tidak pantas lagi untuk bercerai. Dampak yang ditimbulkan dari toxic relationship yang dijalani Ibu A ialah berdampak pada fisik maupun psikis. Ibu A sering mengeluh sakit kepala dan mengakui menderita darah tinggi, sedangkan dampak secara psikis tergambar dari kondisi kesehatan mental Ibu A, yaitu Ibu A merasa tertekan ketika suaminya membentak karena ia pernah menyuruh sang suami untuk berhenti lagi melakukan hobinya dan menasehati agar uang untuk memancing maupun pakan burung secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, karena kejadian tersebut, Ibu A merasa ia tidak dihargai lagi sebagai seorang istri karena selalu disepelekan. Hingga kini, Ibu A tidak ingin lagi ikut campur terhadap apa-apa yang sang suami ingin lakukan. Karena ia terlalu takut untuk berpendapat di depan suaminya lagi, Ibu A mengaku ia trauma untuk menghentikan hobi sang suami dan menasehati agar sang suami dapat menjadi kepala keluarga yang baik.